Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat buat kita semua. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, di mana kita akan praktikum menguji asam dan basa dan uji pH. Nah, adapun bahan dan alat yang akan kita gunakan, kita menggunakan lakmus merah dan lakmus biru, kemudian indikator universal, air suling, air jeruk nipis, air kapur, air sabun, air garam, dan air soda. Nah, kedua, kita akan mencelupkan lakmus merah dan lakmus biru ke air suling. Nah, ketika dicelupkan kertas lakmus dan kertas lakmus biru ke air suling, maka kita akan melihat yang terjadi pada kedua lakmus tersebut tidak terjadi perubahan warna. Maka lakmus merah dan lakmus biru dikatakan tetap. Nah, ketiga, kita akan mencelupkan indikator universal ke dalam air suling dengan menguji pH air suling tersebut. Maka pH air suling tersebut adalah 6. Maka perubahan warna yang terjadi tidak ada dan dikatakan netral. Keempat, kita akan mencelupkan lakmus merah dan lakmus biru ke air garam. Ketika dicelupkan lakmus merah dan lakmus biru ke air garam, maka yang terjadi pada kedua lakmus tersebut adalah tetap tidak terjadi perubahan warna. Kemudian kita akan celupkan indikator universal ke dalam air garam untuk menguji pH air garam tersebut. Maka pH pada air garam adalah 7, sehingga perubahan yang terjadi pada kedua lakmus dan indikator universal adalah tetap atau netral. Keenam, kita akan mencelupkan kertas lakmus merah dan biru ke air soda. Maka yang terjadi ketika dicelupkan kertas lakmus biru dan merah adalah lakmus biru mengalami perubahan warna menjadi merah, sedangkan lakmus merah tetap. Nah, kemudian kita akan mencelupkan indikator universal ke dalam air soda, sehingga uji pH pada air soda tersebut adalah 3. Maka terjadi perubahan warna atau terjadi perubahan pada kedua kertas lakmus tersebut. Kemudian kita akan mencelupkan lakmus merah dan lakmus biru ke air sabun. Maka yang terjadi pada lakmus merah dan lakmus biru adalah tidak terjadi perubahan warna. Maka lakmus merah dan lakmus biru tetap. Nah, kemudian indikator universal akan kita masukkan ke dalam air sabun untuk menguji pH pada air sabun tersebut. Maka pH pada air tersebut adalah 7, sehingga ketika dicocokkan tidak terjadi perubahan pada lakmus dan indikator.
Kemudian kita akan celupkan lakmus merah dan lakmus biru ke air kapur. Ya. Nah, yang terjadi pada lakmus merah dan lakmus biru adalah ternyata pada lakmus merah terjadi perubahan warna menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap. Maka indikator universalnya kita celupkan ke dalam air kapur. Yang terjadi uji pH, indikator universalnya adalah 13. Maka terjadi perubahan warna pada lakmus merah dan indikator juga. Kemudian kita akan mencelupkan yang terakhir pada lakmus merah dan lakmus biru ke air jeruk nipis. Ya, jeruk nipis. Maka yang terjadi pada lakmus merah dan lakmus biru adalah ternyata pada lakmus biru berubah menjadi merah, lakmus kertas merah tetap. Maka indikator universalnya ketika kita mencelupkan ke dalam air jeruk nipis, maka uji pH-nya adalah 3. Maka ketika diamati terjadi perubahan warna. Nah, kamu bisa melihat tabel tersebut, hasil dari praktikum tersebut buat anak-anak ibu. Nah, kesimpulannya lakmus merah dalam larutan asam dan biru dalam larutan basah. Oke anak-anak ibu sekalian, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.